Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukannya kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 439 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Yang terambil dari 1 Timotius 3 ayatnya yang ke-13. Berbunyi demikian. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Demikianlah hukum Tuhan pada minggu ini. Marilah kita meminta kekuatan daripadanya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 436 ayatnya yang pertama dan yang kedua.
mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia. Kami mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang ya Tuhan, kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 434 ayatnya yang pertama dan yang keempat.
Kunjungan Ratu Negeri Sheba. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak memuji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannya lah segala yang ada di dalam hatinya dengan dia. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu." Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 422, ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan pujian dari vokal solo Satria Sihaan.
Shalom, Shalom Mama Nina serta teman-teman remaja dan khusus sekalian. Mungkin ini bentuk perkenalkan dulu, saya Satria Siaan. Mungkin ini bentuk persembahan syukur saya atas berkat Tuhan dalam hidup saya. Tuhan telah menjawab doa saya, bahkan melebihi dari apa yang saya harapkan. Mungkin ini juga minggu terakhir bergereja di AKBP Makassar, karena mungkin bulan ini saya akan mendapatkan mutasi. Saya bersyukur bisa berada di tengah-tengah menjadi jemaat gereja AKBP Makassar. Mungkin suara saya pas-pasan harus dimaklumi. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap mandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap mandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap mandang padamu. Kau tuntun langkahku, oh walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap mandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap mandang padamu. Kau ada untukku. Terima kasih. Shalom. Mari kita dengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom, selamat minggu
Memiliki sianasa haulongan, melayani dengan kasih. 1. Nama minggu kita hari ini, minggu ke-12 setelah Trinati Saktinya Ketritunggal Allah. 2. Statistik berita duka cita pada hari Sabtu tanggal 2 September 2003 telah meninggal dunia Ibu Nur Buru Simbolon Ortunadia Boru, tutup usia 82 tahun 6 bulan. Alamat Kompleks Tati Kertas, Gua Wilayah Filipi. Tuhan Yesus beri peliburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Ketiga, Dewan Kononia. 4. Dewan Maturia. 5. Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. 1. Pada hari ini Minggu 3 September 2003 kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk panitia tahun profesionalisme. Kedua, pada hari Minggu 10 September 2003 yang akan datang, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk pekerjaan pengembangan musik dan ibadah. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Ketujuh, pelayanan. A. Ibadah atau kebaktian wilayah Roma hari Selasa tanggal 5 September 2003 di rumah keluarga Amanha Utagaru Minang Panjaitan. Alamat di Sekolah Minggu. Wilayah Yesus Rabu 6 September 2003 di rumah keluarga Amanwe Simatupang Minang Aha Raja Kuku. Alamat di Sekolah Minggu. Acara wilayah masuk pukul 19.00 WITA. Bagian B, sekarang perjamuan kudus di rumah sakit. Pada hari Minggu 27 Agustus 2003, Gereja HKBP Makassar telah melayani sekarang perjamuan kudus di rumah sakit kepada Imam Nyonya STR Tambunan N. Simbolon, wilayah Filipi. Demikian yang bisa disampaikan pada Yesus memberkati. Bagian ke-8, pengumuman. A1. Menyaksikan iman. Pada hari ini Minggu 3 September 2003 Gereja HKBP Makassar melaksanakan ibadah peneguhan siri kepada 21 orang putra putri gerejanya tahun ajaran 2002 sampai 2023 tempat di Gereja Bahasa Batak. Setelah persembahan ke depan altar, kebaktian selesai akan dilaksanakan perjamuan kudus kepada anak yang melepas siri bersama dengan orang tuanya. Tuhan Yesus memberkati. A2. Kebaktian Minggu di pos pelayanan Tuhan. Pada hari Minggu 10 September 2023 akan dilaksanakan ibadah Minggu di pos pelayanan Tuhan tempat Gereja Raja Laki Padada, Sungguh Minasa. Alamat Jalan Marino nomor 40 Sungguh Minasa. Masuk pukul 17.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. Bagian A3, ibadah Lembaga Alkitab Indonesia. Pada hari ini Jumat 8 September 2003 Lembaga Alkitab Indonesia akan melaksanakan ibadah dalam rangka Hari 2 Alkitab. Ibadah dilaksanakan di Gereja Bahasa Batak. Masuk pukul 10.00 WITA. Dimohon kepada semua jemaat untuk mengikutinya dan pengumuman perempuan untuk mempersembahkan ujian berupa kod. A4 KTP baikan akad dan pelapor gereja Bulu. A5 janji iman untuk lahan partai gereja. A6 jadwal dan kegiatan tahun profesionalisme. 1. Kamis 7 September 2003 seminar keluarga atau pasutri. 2. Sabtu 16 September 2003 kegiatan diakonia. 1. Jalan santai dan senam bersama. 2. Donor darah. 3. Pemeriksaan kesehatan. 3. Kamis 28 September 2003
motivasi untuk peningkatan pelayanan. 1. Perlombaan tur antar wilayah dan pemilihan dirjen POM terbaik. 2. Perlombaan vokal solo antar wilayah. Vokal solo pria ama naposo remaja, solo wanita perempuan naposo remaja, peserta 1 atau 3 orang per wilayah. Syarat-syaratnya: peserta menyanyikan lagu wajib UKND 716 Dinamo Molus Sandok Boliwon, dan 1 lagu pilihan wajib masing-masing khusus ayat 1 sesuai ringan musik yang disediakan panitia. Lagu pilihan wajib UKND 131 Batang Air Useon Acehorongku, UKND 174 Trot Dope Nasiati, UKND 432 Sian Hablungan di Dosaktu, UKND Onusia 5 Yesus Bangku di Homa Awon, UKND di 60 Yesus Doa Laliku. Paduan suara kategori ama perempuan naposo remaja peserta 12 atau 5 orang per wilayah termasuk dirjen. Syarat-syarat: peserta membawakan lagu wajib Jangan Takut, partitur terlampir, dan 1 lagu pilihan bebas yang dipilih oleh peserta wajib menggunakan partitur. Dirjen Penguasaan Teknik mengaba penampilan. 4. Minggu 8 Oktober 2023 Pesta Ria diadakan dengan reyon ama dan perempuan. A7 Gereja Kawasan Tanpa Rokok. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi jemaat AKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Nyonya Isirhem Simatupang KR Luis Menderita. 2. Nyonya Situa B Menjenap JG Bumanulang. 3. NL Rulian Guru Pasaribu. Nyonya STG Menurut Baru Surat. 5. Haha Manu. 6. Nyonya W Nebaho KR Guru Pasaribu. 7. Nyonya T Sitangkang N Guru Utabarat. 8. Nyonya Situa K Lutung CH Bupati. 9. Nyonya Situa T Seragi N Panjaitan. 10. Nyonya E Jess Terus Guru Panjaitan. 11. Nyonya P Silaban Guru Papa. 12. M Tamunan. 13. Nyonya M P Silitonga P Guru Semusa. 14. Nyonya M P Silali Pendeta DSH Rusiagian TH. 15. Insinyur M Simatupang. 16. Nyonya T Siahaan Siagian. 17. Nyonya T Tamunan Rusiagian. Bagi jemaah yang keluarga sakit akan memberitahukan kepada staf gereja Tuhan Yesus memberkati kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 4 sampai tanggal 10 September 2023. Ulang tahun remaja sampai dewasa ada 12 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang. Ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat AKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian E, jadwal pemakaian gereja. Bagian F, jadwal pemakaian Soko Talenta atau dalam sekolah minggu. Bagian keuangan dapat kita lihat di nota kita masing-masing. Jadwal kegiatan mulai tanggal 4 sampai 10 September 2023 dapat kita lihat di nota kita masing-masing. Demikianlah apa yang kita sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.
Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus sambil kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 424. Dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa atas rahmat dan kebaikan-Mu yang senantiasa meliputi kehidupan kami. Dan di dalam minggu yang berbahagia ini Engkau perkenankan kami ya Tuhan untuk menaikkan syukur dan pujian kami. Kiranya ya Tuhan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan dengan kuasa dan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu dan kami dapat melakukannya. Inilah doa kami dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu yang ke-13 hari ini tertulis di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, dimulai dari ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahu kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan,
Sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Sampai sini akan menjawab pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ataupun renungan bagi kita di minggu yang ke-13 setelah Trinitatis ini adalah hal yang menarik bagi kita, membuka pemikiran kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa belajar melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita, karena itu adalah kesempatan yang tidak akan pernah terulang untuk kedua kalinya. Artinya selama Tuhan masih memberikan kepada kita waktu dan kesempatan hidup di tengah-tengah dunia ini, maka baiklah kita menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah, yang dapat melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah hidup kita, karena itu adalah bukti dari iman kepercayaan kita kepada Yesus. Nah, hal ini yang menarik juga ketika Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Korintus, ada yang bisa kita lihat yang menjadi sebuah pembelajaran dan renungan yang luar biasa, yang ketika Paulus mendapati jemaat yang ada di Makedonia, mereka adalah jemaat yang tidak kehidupannya secara surplus atau bisa hidup dengan kemewahan, hidup dengan kecukupan yang berlebihan, tidak. Tetapi lewat kehidupan dan situasi yang mereka hadapi, menjadi orang yang berkekurangan, menjadi orang yang miskin, tidak menutupi hati mereka untuk menolong orang lain ketika ada hal yang patut untuk dibantu. Saya rasa ini adalah sebuah perenungan yang berharga bila menemukan ada orang yang di dalam kesusahan, kemiskinan hidupnya tidaklah berkecukupan, tetapi dia mampu untuk berbagi. Saya rasa karena dia berangkat dari kehidupan yang susah, dia tahu bagaimana hidupnya yang susah, dan akhirnya dia tahu untuk memberi. Inilah yang bisa kita lihat dari jemaat yang ada di Makedonia. Jemaat ini bukan adalah jemaat yang memiliki kekayaan yang berlebihan, tidak. Tetapi ketika kita membaca di dalam nats ini, mereka adalah jemaat yang miskin, yang tidak memiliki kekayaan yang luar biasa di tengah-tengah situasi pada saat ini. Tetapi mereka mampu menjadi contoh dan menjadi surat Kristus yang bisa dibaca oleh banyak orang, terutama ketika terjadi kemiskinan yang ada di Yerusalem. Pada saat itu ada hal yang begitu mengerikan dan begitu menarik perhatian ketika situasi di jemaat Yerusalem mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan sebagai orang-orang yang mengikut Kristus. Di tengah-tengah penderitaan mereka untuk mengikut Kristus terjadi kelaparan dan kemiskinan yang amat sangat. Maka orang-orang yang ada di Yerusalem hidup di dalam penderitaan yang amat sangat. Tetapi sebagai orang-orang yang telah menerima kasih Kristus, menjadi orang-orang yang dapat menunjukkan jati dirinya menjadi surat Kristus, patutlah menunjukkan identitasnya yang benar, buah imannya yang benar, yakni melakukan pelayanan kasih yang berangkat dari kesungguhan mengenal kasih Allah yang terlebih dahulu ia rasakan, maka dia harus berbuat itu kepada sesamanya. Maka orang-orang yang ada di Makedonia, jemaat yang ada di Makedonia, memberikan dengan kerelaan hatinya untuk membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Hal ini adalah hal yang menarik bagi kita. Sering sekali situasi ketika kita di dalam keadaan terpuruk, di dalam yang kita anggap kita adalah orang yang tidak mampu, itu menjadikan kita menjadi orang yang tidak melakukan pelayanan kasih
memiliki kekayaan, memiliki hal yang lebih di dalam kehidupannya adalah sebuah keharusan untuk berbagi. Paradigma ini yang harus kita ubah. Paradigma ini yang harus kita bongkar agar melihat ternyata di dalam situasi ataupun nats khotbah yang kita dengarkan pada saat ini, kemiskinan, kekurangan bukan ukuran untuk menjadikan kita tidak melakukan pelayanan kasih atau menolong sesama kita. Dan bahkan yang hal yang menarik lagi yang membuka pemikiran kita menjadi orang-orang Kristen yang harus berbuat dan berbuah untuk menolong orang lain, untuk melakukan pelayanan kasih bukan hanya diukur dengan pemberian materi. Tetapi ketika kita menjadi orang-orang yang menunjukkan identitas kita yang baik, baik dalam perkataan kita, baik dalam tutur kata kita, keramahan kita, pelayanan kita, itu adalah hal yang menunjukkan jati diri kita yang berbeda dengan orang-orang yang tidak menerima kasih karunia Tuhan. Saya tadi merenungkan bagaimana kita boleh menghubungkan benang merahnya ketika epistel menyatakan ketika Ratu Sheba datang ke dalam kerajaan Salomo, dia terkagum-kagum melihat pelayanannya, dia terkagum-kagum melihat tatanan daripada para pelayan dan hal yang ada di tengah-tengah kerajaan Salomo. Dia terkagum. Kita mau mengidentifikasikan apakah di sana ada pelayanan kasih? Ternyata ada. Yang maksud yang kita bisa membuka paradigma kita, sering sekali orang menamakan dia tidak mampu, saya miskin, saya tidak memiliki materi. Akhirnya dia melihat untuk melakukan pelayanan kasih itu hanya diukur dengan materi. Tetapi kalau kita lihat dari benang merahnya tadi, ketika seorang tamu yang istimewa, seorang Ratu Sheba datang ke kerajaan Salomo, itu adalah pelayanan kasih. Berarti yang harus kita lihat sebagai orang-orang Kristen, ukuran kita untuk melayani dengan kasih harus berangkat dari hati. Ketika tutur kata kita juga baik, ketika keramahan kita menjadi identitas kita sebagai orang-orang Kristen, ketika senyuman dan pelayanan kita, itu adalah pelayanan kasih. Dan hal yang bisa kita tarik lagi di dalam renungan ini, ketika orang-orang yang ada di Makedonia mampu membantu orang-orang yang ada di Yerusalem. Mereka bukan orang yang surplus atau orang yang berkelebihan di dalam harta dan kekayaan, tetapi tidak. Lihat lagi ayat 2 dikatakan, mereka dicobai dengan sangat berat dengan berbagai penderitaan, tetapi sukacita mereka meluap. Sukacita mereka meluap sekalipun mereka sangat miskin. Hal yang menarik yang menjadi sebuah perenungan bagi kita sebagai orang-orang Kristen, ketika di dalam kesukaan, kesulitan, di dalam segala penderitaan, jangan sukacitamu menjadi melempem. Tetaplah sukacitamu itu engkau kobarkan. Ketika sukacitamu engkau kobarkan, engkau akan berangkat dengan hati yang sungguh, dengan hati yang tulus untuk memberikan pelayanan, untuk membantu orang lain. Karena sering sekali ketika di dalam kesulitan, itu menutupi hati nurani kita untuk melakukan perbuatan baik, untuk menolong orang lain, untuk menjadi surat Kristus yang bisa dibaca oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka luar biasanya orang yang ada di Makedonia ini, jemaat ini, yang memberikan luar biasa sukacita dan semangat bagi Paulus ketika menyurati surat ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Mereka itu penuh dengan penderitaan, mereka itu penuh dengan kesusahan, bahkan kemiskinan, tetapi sukacita mereka meluap. Mereka mampu memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberi dengan kerelaan hati. Kenapa bisa Amang Inang, remaja dan Wonosebulu, jemaat ini bisa memberi dari kerelaan hatinya padahal dia dalam penderitaan, di dalam miskin? Bukankah dalam kehidupan kita ketika kita merasa kekurangan, kita mengatakan saya nggak mampu lah, saya belum bisa lah, janganlah dulu saya. Kita tidak tergerak untuk menolong orang lain, melakukan pelayanan yang baik di tengah-tengah kehidupan kita, karena kita melihat sisi kelemahan kita. Tetapi kalau kita lihat kelemahan itu adalah sebuah kekuatan yang dapat dipakai oleh Tuhan mewujudkan kehendaknya, seperti jemaat yang di Makedonia ini. Mereka memberikan dengan kemampuannya, bahkan di luar kemampuannya. Karena apa? Jelas dikatakan di ayat 5 itu dikatakan, pertama, orang yang mampu melakukan ini karena apa? Karena dia pertama-tama memberikan dirinya kepada Allah. Di ayat 5 dikatakan mereka memberikan lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah,
apa yang kita beri kepada Dia. Tidak. Tuhan itu adalah kaya. Dia tidak mengukur kita dengan pemberian kita, persembahan kita, dengan apa yang ada talenta pada kita. Tidak. Tapi ketika kita menyadari kehidupan kita ini adalah hanya karena kasih karunia Tuhan, kita pertama memberikan diri kita kepada Tuhan, maka orang-orang yang memberi ini, orang-orang yang menolong sama seperti orang Makedonia ini, adalah orang-orang yang tidak akan pernah bersungut-sungut di dalam memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Maka dikatakanlah pertama-tama mereka memberikan diri mereka kepada Allah, kemudian atas kehendak Allah kepada kami. Hal ini adalah hal yang menarik bagi kita, aman inang yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di 2 Korintus 8 ayat 12, saya tadi membaca tulisan ini di dalam upload kita, dikatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberian kamu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Maka pertama, berikanlah yang terbaik pertama kepada Tuhan. Kalau kita menutup minggu kita di dalam doa persembahan, dikatakan nasana lemon. Dalam lirik lagu yang kita nyanyikan itu, tubuh, jiwa, roh, dan seluruhnya kita harus berikan kepada Tuhan. Ketika kita memberikan itu kepada Tuhan, berangkatnya dari apa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu baik kepada kita. Maka kewajiban kita, buah dari iman kita adalah berbuat baik kepada sesama kita. Itulah yang dikatakan oleh Paulus di Galatia 6 ayat. Di Galatia pasal yang ke-10 dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung beban, karena demikianlah kita memenuhi hukum Kristus. Maka ini adalah sebuah perenungan yang berharga bagi kita, aman-aman jemaat yang ada di Makedonia ini. Mereka tergolong miskin, mereka di dalam kesusahan, tetapi mereka tidak bersungut-sungut di dalam membantu orang yang ada di Yerusalem. Karena mereka berangkat pertama sekali memberikan kepada Allah, memberikan dirinya. Berarti sepenuh hidup kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Setelah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kita akan berangkat memberikan itu kepada sesama kita dengan sukacita. Hal ini adalah hal yang menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Dan ini merupakan ciri khas daripada orang-orang Kristen di tengah-tengah kehidupannya, melakukan kasih. Karena Bapa kita yang kita sembah itu adalah Bapa yang pemurah. Jadilah engkau menjadi orang yang murah hati, seperti Bapamu adalah murah hati. Maka itu identitas kita. Itu adalah ciri khas kita yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ingatlah, bila digambarkan, kalau bila mana kita menjadi orang yang senantiasa berbuat kasih, kita akan belajar dari kasih Allah yang memberikan Yesus di tengah kehidupan kita, menyelamatkan kita, menolong kita, bahkan tidak memperhitungkan segala kesalahan kita. Itulah yang dinamakan kasih agape. Sering kita ketika memberi, menolong orang lain, kita mengharapkan dia berbalik kembali memberikan yang seperti kita terima. Itu pada akhirnya akan selalu menjadikan kita kecewa. Maka jadilah untuk melakukan pelayanan kasih itu dengan bersandar pada kasih, berpedoman pada kasih agape, kasih Allah yang tidak pernah membalaskan, mengharapkan balas jasa. Dia dengan ketulusan, keikhlasan mengorbankan dirinya untuk melayani di tengah-tengah dunia ini. Maka ini juga akan menjadikan kita untuk menjadi orang yang bermurah hati. Berangkat ketika kita boleh menggambarkan itu seperti gelas kosong. Kalau dulu gelas kita itu pernah penuh, itu harus dikeluarkan lagi agar datang yang baru. Dalam kehidupan kita juga seperti itu. Jangan berkat itu tertahan, dia harus selalu diperbaharui. Bukan hanya materi, sumber daya manusia sekarang mumpuni, bantulah orang-orang yang sumber daya manusianya rendah. Sekarang ada di tengah-tengah kehidupan kita, bagaimana cara untuk mewujudkan kasih itu. Berlakulah dengan orang-orang yang dapat mendukung, menguatkan ketika orang di dalam kelemahan. Itu juga seperti gelas kosong itu, gelas yang berisi. Gelas yang berisi dengan air itu harus kita tuangkan agar ada hal yang baru. Ketika kita menuangkan, disitulah kita melakukan kasih kepada sekeliling kita. Tuhan akan kembali memperbaharui dengan air yang baru lagi.
itu adalah hal yang sederhana yang dapat menggugah hati kita untuk menjadi orang-orang yang berbuat pelayanan kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu, remaja, naposobulung yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan oleh Paulus, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berangkatlah jadi pelaku-pelaku pelayan kasih yang melakukan perbuatan kasih di tengah-tengah kehidupan kita, karena itu adalah bukti iman yang berbuah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami memuji Engkau ya Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami agar kehidupan kami ini ya Tuhan berbuah di tengah-tengah hidup kami dengan melakukan pelayanan kasih di tengah-tengah kehidupan kami sekarang, agar kami ya Bapa boleh belajar dari Yesus Kristus yang adalah Bapa yang pemurah, bahkan Dia telah mewujudkan itu dengan kasih-Nya yang besar, menyelamatkan kami dari segala keberdosaan dan pelanggaran kami. Dan dari sanalah kami ya Tuhan harus berangkat, bahwa karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kami, maka kami harus mengasihi sesama kami, bertolong-tolongan menanggung beban, karena itulah memenuhi hukum Kristus di tengah-tengah hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk tidak melihat kelemahan kami menjadi hal yang membatasi kami untuk melakukan hal kebaikan di tengah-tengah hidup kami. Ajari kami agar melalui kebaikan keterbatasan kami ya Tuhan menjadi jalan untuk memuliakan Tuhan. Dan ajarilah kami ya Tuhan untuk memiliki empati, simpati kami di tengah-tengah kehidupan kami. Bila melihat orang yang harus kami bantu, yang harus kami tolong, yang harus kami topang dengan kehadiran kami, agar kami tergerak oleh belas kasih kami, sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami, agar orang yang di sekitar kami terberkati melalui kehadiran kami. Kiranya firman yang telah kami dengarkan pada minggu ini memberangkatkan kami dengan sukacita yang besar, sehingga kami dapat merayakan kehidupan dengan baik sesuai dengan rencana. Berkati seluruh jemaat yang boleh hadir di tempat ini, yang di dalam pekerjaan, yang di dalam masa pendidikan, yang berumah tangga, bahkan yang mencari pekerjaan dan yang berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Pimpin dan tolong kami untuk mempercayai kuasa dan kebaikan dan janji Tuhan pasti bagi setiap orang yang percaya pada firman-Mu. Berkati jemaat kami yang di dalam kedukaan. Kami berdoa kepada keluarga besar Inang Nyonya Simbol Tambunan Guru Simbol, atas Engkau panggil ya Tuhan Inang terkasih ini dari tengah-tengah keluarga dan di tengah persekutuan gereja HKBP Makassar. Berikanlah ya Tuhan kekuatan, penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan bila sementara akan diberlangsungkan ya Bapa, untuk malam ini penghiburan kiranya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk perjalanan peneguhan sidi yang sedang diberlangsungkan pada minggu ini yang Tuhan di gereja Pasar Batak, kepada anak-anak-Mu 21 orang yang akan menyaksikan iman. Kiranya ketika mereka mengikrarkan imannya di hadapan-Mu, menjadikan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat terhadap pemanggilan mereka di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa bagi setiap pelayanan kami di tengah-tengah gereja ini, Tuhan tolong berkati, dan bahkan jemaat kami yang dalam kesusahan, yang dalam penderitaan, beban berat, kasihanilah mereka. Kasihanilah jemaat kami yang harus terbaring lemah di rumah sakit, bahkan di rumah mereka masing-masing. Tangan pengasihan Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan menopang mereka. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu di dalam satu pekan ini. Bahkan juga Tuhan dengan bangsa dan negara kami, para pemimpin gereja kami. Biarlah kami ya Tuhan hidup di dalam kehendak dan kekudusan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Ibu Jemaat 432 sambil mengumpulkan persembahan ke depan.
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.